Lorong na Makassar. Anda masih bersama kami di podcast Anak Lorong Na Makassar bersama saya Linda Wirawan. Dan kalau dari tadi Anda melihat kita lagi ada di mana ini ya? Nah, sekarang kita lagi ada di Wihara Ibu Agung Bahari di Jalan Sulawesi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita membahas keseruan dari Japa Joka Cap Gome 2025. Kita masih bersama dengan Pak Yongris dan juga Pak Lutfi. Pak, tadi kita sudah membahas banyak sekali mengenai pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, bagaimana kemudian budaya ini beralkulturasi selama ini, dan saya masih mau kembali ke Pak Lutfi. Ya. Pak Lutfi, lantas kemudian bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat ataupun berkontribusi dalam acara ini, Pak? Silahkan. Tentu saja kegiatan ini juga akan melibatkan pemerintah kota, baik di tingkat kecamatan, khususnya Kecamatan Wajo. Tentu saja melalui pihak Kecamatan Wajo bisa melibatkan warga yang ada, khususnya warga yang ada di Kecamatan Wajo, untuk turut sama-sama terlibat dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan Japa Joka Cap Gome ini, baik itu di pelaksanaan nanti karnaval budayanya maupun festival kuliner maupun kegiatan heritage run yang akan dilaksanakan nanti. Kami juga sangat berharap perhatian dari seluruh masyarakat Kota Makassar untuk lebih bersama-sama mensukseskan kegiatan ini, hadir dan ikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan kerjasama Permabudi dengan pemerintah Kota Makassar dalam rangka menjaga pelestarian budaya itu sendiri, peningkatan kerukunan umat beragama, maupun dengan bagaimana kita meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Makassar. Meningkatkan kerukunan umat beragama, sangat luar biasa. Saya kembali ke Pak Yongris. Lantas kemudian kalau tadi sudah banyak sekali SKPD, dinas-dinas terkait yang ikut berkontribusi dalam acara ini, kalau komunitas-komunitas lokal yang ada di Kota Makassar ikut berkontribusi tidak, Pak? Ya, jadi kemarin kami ada buat satu komitmen ya, dengan ada satu organisasi yang disebut Jalin Harmoni, Jalan Lintas Iman. Dia terdiri dari 33 organisasi lintas agama, dari semua agama. Agama itu ada di dalam. Nah, mereka akan mengisi kegiatan-kegiatan kita, baik di saat karnaval maupun di saat heritage run juga ikut di sana. Jadi mereka ikut mengisi acara kita. Nah, ini kita ingin kegiatan ini bisa terlibat semua etnis, semua agama. Dan memang di saat acara, khususnya misalnya contoh kulinernya, kulinernya terbuka untuk siapa saja. Tadi benar tadi bilang ada penjual, kita khususkan ada wajib ada penjual makanan khas Makassar, makanan Bugis, makanan Tionghoa juga ada. Lalu juga pengisi karnaval, mulai dari pasukan bendera. Di situ ada 3 barisan ya. Satu barisan bendera juga diisi oleh lintas etnis. Lalu ada drum band dari diaspora, juga berbagai etnis yang ikut. Lalu ada barisan budaya. Barisan budaya di situ tampil duta-duta budaya dari Kota Makassar dengan pakaiannya masing-masing. Kita juga akan libatkan dari berbagai etnis yang ada di sini. Duta pariwisata juga mungkin, Pak? Ya, duta pariwisata. Nah, lalu akan tampil juga misalnya dari etnis Tionghoa ya, juga tentu tampil, dan dari etnis Peranakan Tionghoa. Itu ada tampil sekitar mungkin 70 orang, Pak. Luar biasa. Dengan pakaian kebaya. Nah, itu pakaian kebaya mereka itu pakaian kebaya orang-orang Peranakan, juga itu akulturasi budaya. Etnis budaya Bugis, Makassar, Melayu dengan Tionghoa. Mereka pakai sarung. Orang Tionghoa pakai sarung dan pakai kebaya. Nah, dari tadi kita berbicara mengenai akulturasi budaya seperti itu. Saya ke Pak Lutfi, dari kacamata Anda, Dinas Kebudayaan, apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi dalam melestarikan tradisi Cap Gome di Kota Makassar ini, Pak Lutfi? Tentu saja terkait dengan upaya pelestarian kebudayaan itu sendiri. Kita tidak melihat bahwa kita Makassar harus lebih memfokuskan terkait dengan pelestarian yang sifatnya budaya asli Makassar maupun Bugis, tapi semua etnis, terutama memang etnis Tionghoa yang sudah lama mendiami Kota Makassar, ini perlu kita perhatikan bersama terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelestarian itu sendiri.
Kami pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kebudayaan sangat memperhatikan yang sifatnya tradisi-tradisi yang ada di Makassar. Ini yang perlu kita kembangkan, kita perlu kuatkan, dan kita perlu majukan bersama-sama. Oke, dari Dinas Kebudayaan mungkin Pak Lutfi harapan kedepannya seperti apa? Harapan kami nanti pada saat tentu saja awalnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, tentu saja seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar bisa hadir bersama-sama, turut meramaikan, turut mensukseskan, dan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Yongris, bisa berbaur bersama-sama, berinteraksi dalam rangka memperkuat rasa toleransi dan rasa kerukunan umat beragama itu sendiri. Dan kedepannya kami pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kebudayaan sangat berharap kegiatan ini bisa dikembangkan lagi, melibatkan beberapa kota tetangga yang bukan hanya di skop Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan ke secara nasional. Itu harapan kami. Itu tadi tantangan dari kacamata Dinas Kebudayaan ya Pak Lutfi ya. Kalau dari Permabudi itu sendiri di era globalisasi dan modernisasi ini, tantangannya apa sih untuk melestarikan budaya Cap Gome ini, Pak? Sebenarnya tantangannya itu ada di benturan nilai sebenarnya. Jadi anak-anak kita saat ini itu sudah hidup di dalam nilai-nilai global kan. Banyak pengaruh-pengaruh dari budaya Barat ya gitu. Lalu pengaruh dari budaya-budaya yang lain gitu. Nah, kadang-kadang budaya yang mereka anut sendiri itu mungkin karena sudah terlalu terbiasa dengan budaya itu, dianggap sudah usang, malah yang mereka suka malah budaya dari luar, dari Eropa, dari Amerika gitu ya, dari negara lain. Padahal budaya sendiri itu sebenarnya sangat indah sebenarnya, cuma karena mereka sudah tidak memahami sehingga akhirnya dianggap kayak ya ini sudah usang gitu. Itu yang tantangan. Lalu tantangan biaya. Memang pelaksanaan budaya itu butuh biaya. Nah, oleh sebab itu kita harus memang saling mensupport agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa memberi manfaat untuk semua. Baik. Harapan kedepannya seperti apa Pak Yongris? Ya, saya sangat berharap ya, dua harapan nih ya. Satu harapan untuk Japa Joka Cap Gome dulu nih. Untuk Japa Joka Cap Gome ini ada 3 harapan saya. Yang pertama, kami sangat berharap UMKM Kota Makassar apabila masih ada yang ingin ya tampil di tenan-tenan booth kuliner atau booth yang untuk promosi lain, silakan menghubungi panitia, bisa langsung kontak ke Instagramnya ya atau ke website yang ada. Masih ada tempat beberapa, silakan kita ikut mempromosikan produk-produk khususnya produk Kota Makassar. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin mengajak kepada seluruh masyarakat tanggal 8 dan tanggal 9 itu bisa hadir mulai dari pagi sampai malam selama 2 hari itu bisa hadir di Jalan Sulawesi tanggal 8 dan tanggal 9 Februari untuk ikut bersukacita di sana, mau berbelanja atau mau menikmati tampilan-tampilan seni budaya, silakan. Dan yang ketiga, pada tanggal 9 hari Minggu jam 5.30 kita akan start Heritage Run. Bagi warga Kota Makassar jangan lupa untuk bisa ikut di Heritage Run ini karena tidak pernah dibuat. Baru kali ini kita buat lari di sekitar Pecinan 5 kilo. Bisa lari, bisa jalan, tidak ada batas waktu. Iya. Kapanpun, bisa 2 jam atau bisa 3 jam, semuanya yang finish akan dapat medali khas. Medalinya khas, bentuknya model kelenteng, lalu juga bajunya, baju Heritage Run itu keren kita buat. Baik. Warna merah juga. Gitu. Nah, lalu untuk himbauan jangka panjang, kami sangat berharap masyarakat bisa terus saling mensupport untuk pelaksanaan budaya, khususnya budaya Tionghoa atau Cap Gome atau Imlek ini. Karena budaya ini ikut memperkaya warna-warni dari budaya Nusantara kita. Dan budaya ini punya nilai-nilai yang universal, bukan hanya untuk orang Tionghoa. Budaya egaliter, budaya kesederhanaan, budaya bakti khususnya kepada keluarga, itu sangat bagus. Jadi mari kita saling mensupport
budaya ini, sehingga seluruh budaya yang ada di Nusantara ini memperkuat jati diri bangsa kita. Baik, dari Pak Lutfi mungkin juga bisa mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ikut dalam Japa Joka Cap Gome. Silahkan Pak Lutfi. Baik, kepada seluruh warga Kota Makassar, khususnya pemerhati pelaku seni budaya yang ada di Kota Makassar, mari kita bersama-sama meramaikan pelaksanaan kegiatan Festival Japa Joka Cap Gome di tahun 2025 ini yang akan dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut di tanggal 8 dan 9 Februari. Beberapa rangkaian kegiatan yang sangat patut untuk kita nonton, kita lihat bersama, berupa festival barongsai, terus kegiatan heritage run, dan tentu saja kegiatan-kegiatan seni budaya yang merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Makassar bersama Permabudi Sulawesi Selatan. Sekali lagi kami sangat berharap bahwa seluruh elemen budaya yang ada di Kota Makassar, mari bersama-sama kita berupaya terus melestarikan dan menjaga keragaman budaya yang ada di Kota Makassar. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Lutfi, Pak Yongris sudah hadir dan juga memberikan edukasi kepada para penonton di luar sana. Dan teman-teman, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di podcast Anak Lorongna Makassar kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya dari podcast Anak Lorongna Makassar. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sekali lagi selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Makassar. Podcast Anak Lorongna Makassar.